Alhamdulillah 2025 kita sebagai petani porang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan harga porang benar-benar membaik lur. Seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau panen, yang mau bongkar, monggo. Apabila nggak bisa kirim ke pabrik, nanti Kang To salurkan langsung, bisa kirim ke pabrik. Misalkan area Jawa mungkin sedikit 2 ton atau 1 ton. Kalau misalkan nggak bisa kirim ke pabrik, nanti Kang To bisa melayani juga, bisa diambil di lokasi tempatnya. Jadi buat dulu-dulu semuanya, pokoknya yang semangat seperti itu. Untuk hari ini, tanggal ini, untuk update harga bisa dilihat, dicek di video Kang To ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat dulur-dulurku semuanya, dan semoga buat dulur-dulurku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan Kang To ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi yaitu Idul Fitri. Sebelum itu Kang To ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Dan sekali lagi buat dulur-dulurku semuanya, Kang To apabila ada kesalahan mungkin disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf lahir dan batin, amin. Nah, ini buat dulur-dulurku semuanya, di kesempatan siang hari ini Kang To memperlihatkan porangan di daerah Kang To. Posisi saat ini sedang ada yang sudah dorman, dan ada juga yang masih kelihatan daunnya, ada juga yang masih berdiri kokoh, begitu bolo. Dan untuk hari ini lor, Kang To akan ngasih tahu update harga, dan untuk pabriknya menjelang Idul Fitri ini nanti akan tutup, yaitu perkiraan tutup tanggal 7 dan buka lagi tanggal 5. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bongkar, yang sudah terbongkar, usahakan kalau bisa dikirim sebelum tanggal itu. Soalnya kalau misalkan sudah dipanen, apabila ditunda setelah Lebaran, itu biasanya menanggung kerugian, yaitu penyusutan pada berat umbi. Seperti itu. Nah, dan ini Kang To akan ngasih tahu lor, ternyata pabrik musim ini sudah tahu kualitas umbi porang yang memenuhi permintaan pabrik atau kualitas umbi itu, khususnya daerah Kang To. Jadi untuk daerah Kang To itu pasti ada selisihnya lur, dari misalkan daerah Kang To dan luar daerah Kang To. Soalnya kalau daerah Kang To itu terutama yang dipanen itu yang benar-benar sudah dorman atau sudah repah. Sementara kalau di luar daerah Kang To itu untuk pemanenan apabila sudah mendengar harga baik langsung porang masih tumbuh itu sudah dipanen lur. Sebenarnya itu juga laku, tapi ya sebenarnya menurut Kang To itu kerugian bagi petani sendiri. Soalnya kalau misalkan dipanen porang masih hidup, itu kerugian yang pertama dari kualitas umbi porang itu kurang bagus. Dan untuk yang kedua terutama bibit lur. Nah, bibit porang yang bagus untuk ditanam lagi itu yang benar-benar sudah tua atau sudah lepas sendiri dari batangnya lur.
nggak langsung dipotong, nanti dibiarkan di situ nanti bisa besar soalnya bibit yang seperti itu. Tapi kalau di panen setelah lepas sendiri yang asli normal dari batangnya, itu akan membuat bibit menjadi bagus dan bisa subur. Tapi kalau misalkan dipotong batang itu ya jadi katak, tapi misalkan ditanam itu sebagian tumbuh sebagian tidak. Walaupun mau tumbuh biasanya katak itu akan nggak normal ya, biasanya daun menguning dan nggak bisa subur. Nah itulah ciri-ciri calon bibit yang benar-benar berkualitas. Dan ini untuk harga posisi saat ini yaitu antara 8.000 8.500 seperti itu. Tapi untuk pabrik yaitu bisa 9.000 lur. Nah untuk R rata-rata 5 lur. Semua itu tergantung tingkat kebersihannya pada umbi porang. Soalnya untuk pengiriman ke pabrik itu semakin lama semakin sulit. Sulitnya ya seperti itu tadi, karena banyak petani itu dikasih harga tapi kadang sembrono karena masih di musim penghujan, dan untuk umbi itu biasanya agak sulit untuk pemanenan. Jadi tanah itu lengket dan itu benar-benar enggak dibersihin lalu dikarungin. Nah itulah yang membuat harga porang itu bisa turun lagi ya seperti itu. Jadi untuk pengiriman ke pabrik itu kalau bisa berat antara 1 kilo. Terus bersih dari tanah, bersih dari akar, dan untuk karungnya usahakan dari waring lur. Jadi kalau waring itu karung yang bolong-bolong loh. Seperti itu. Nah, gitu aturan sekarang. Benar-benar harus bersih. Soalnya yang pabrik itu sekarang sudah mulai buka lur. Jadi nanti mungkin setelah lebaran insya Allah sudah buka semua. Mudah-mudahan untuk harga bisa lebih baik seperti itu. Harapan dari petani kayak Kang To seperti itu. Nah gitu ya, ini saya coba saya cek ya lur untuk lahan Kang To agar lebih jelasnya untuk pemanenan di daerah Kang To seperti itu. Nah untuk di daerah Kang To itu terutama porang itu gini lur, ada yang masih ada daunnya masih hidup, ada juga yang masih berdiri seperti itu, dan ada juga yang seperti ini. Nah ini perlu diketahui buat teman-temanku semuanya. Jadi untuk petani khusus daerah Kang To itu mendengar harga porang itu sudah mahal, itu belum tentu buru-buru dibongkar lur. Nah rata-rata untuk di daerah Kang To untuk menjaga kualitas itu pembongkaran rata-rata kalau sudah musim kemarau atau di bulan 5 sampai 6 sampai ke bulan 12 seperti itu. Ya kalau sekarang gimana Kang To, untuk daerah Kang To sudah panen belum? Sudah, tapi cuma buat kebutuhan seumpama manen ya 1 atau 2 karung seperti itu. Seperti itu. Itu pun dipilih lor yang benar-benar sudah dorman seperti itu. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dipanen. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dipanen, lur. Cuma kendalanya untuk kendala, lur. Misalkan dipanen sekarang, nah
seperti ini sudah bisa dipanen, tapi misalkan mau dipanen sekarang itu yang rugi bukan pabrik saja, tapi kerugian kita itu untuk yang pertama yaitu pemanenan lebih sulit karena porang yang seperti ini akar itu masih menjalar dan itu harus benar-benar bersih. Atasnya ini Kang To coba tes bongkar loh ini enak ini. Nah ini Kang To beritahukan, jadi kalau akar yang masih seperti ini harus bersih lur. Dan sementara umbi ini yang dibutuhkan untuk penyerapan yang benar-benar jadi umbi yang kualitas itu akar ini masih menyerap pada nutrisi yang ada di dalam tanah, dan ini masih dibutuhkan nutrisinya katak atau calon bibit yang di atas sama umbi yang ada di dalam ini. Seperti itu. Ini sudah bisa dipanen, tapi kalau menurut Kang To ini sangat rugi lur. Soalnya rata-rata kalau di luar daerah Kang To porang sudah seperti ini sudah bisa dipanen. Nah, seperti ini. Tapi kalau di daerah Kang To nggak mungkin lur. Masih dibiarkan seperti ini. Nah, itulah buat teman-temanku semuanya. Salah satu contoh agar bisa menjadikan bibit katak yang bagus itu seperti ini. Pemanenan benar-benar sudah repah atau dorman, dan untuk umbi juga bisa menjadi tua dan baik dan banyak pati ngarani. Seperti itu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat dulur-dulurku semuanya. Dan semoga buat dulur-dulurku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, cukup sekian dulu dari saya, Kang To Kancil Porang. Mungkin sedikit video ini bisa membuat atau bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Pokoknya salam sukses, salam sejahtera buat dulur-dulurku semuanya. Mungkin yang masih punya bibit porang atau bibit katak, monggo ditanam lagi dengan cara sederhana seperti di daerah Kang To. Jadi daerah Kang To walaupun harga murah kemarin tetap tanam porang lor. Jadi harga mahal kayak sekarang ini bisa merasakan dari tanaman porang ini seperti itu. Nah, cukup sekian dulu dari saya Kang To Kancil Porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.